Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Prof. Dr. Wahyu Hidayat MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Dery Fadli Pratama MPD. Saya Aisyiti Jahroh dengan NIM 230600285 dari program studi perguruan guru sekolah dasar dari Fakultas Ilmu dan Pendidikan IKIP Siliwangi, angkatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Children Learning in Science atau CLIS dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 5 di SDN Gendra Mukti. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Latar belakang masalah dari penelitian saya. Pada penelitian ini tidak terlepas dari beberapa masalah. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi ideal dari latar belakang masalah ini. Adapun kondisi ideal pada latar belakang masalah penelitian ini adalah kurikulum merdeka diharapkan dapat mencetak generasi yang siap untuk menghadapi kebutuhan dunia industri dan masyarakat. Pada abad 21, terdapat keterampilan belajar pada jenjang SD atau MI, yakni berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas, atau yang lebih dikenal dengan keterampilan 4C, yakni critical thinking, communication, collaboration, dan juga creativity. Keterampilan yang memiliki dampak besar bagi siswa dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan sehari-harinya, yakni berpikir kritis atau critical thinking. Karena dengan dimilikinya keterampilan berpikir kritis, siswa akan memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik, penyelesaian masalah yang lebih efektif, memiliki kemampuan komunikasi yang lebih kuat, dan meningkatkan rasa ingin tahu, atau dapat dikatakan dengan dimilikinya keterampilan berpikir kritis, siswa tidak akan dengan mudah mengambil informasi secara mentah, tidak dengan mudah termakan berita yang tidak benar, dan tidak terbiasa mengambil keputusan secara terburu-buru, serta siswa dapat mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang rasional. Adapun kondisi nyata dalam latar belakang penelitian saya, sedangkan pada kenyataannya, sebab pergantian kurikulum yang terus-menerus menyebabkan kurangnya pemahaman siswa terutama dalam mata pelajaran IPAS pada materi perubahan bentuk permukaan bumi, serta masih banyak capaian pembelajaran yang masih belum tercapai. Berdasarkan hasil penelitian observasi awal yang saya lakukan di SDN Gendra Mukti, keterampilan belajar masih kurang optimal. Terutama, masih banyak siswa yang sulit memahami apa yang disampaikan oleh guru. Dan juga siswa seringkali ragu-ragu ketika mengambil keputusan. Karena proses pembelajaran yang berfokus pada hafalan dan konsep tanpa melibatkan peran aktif siswa dalam proses berpikir kritis. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan pun masih model pembelajaran klasik, seperti ceramah dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, siswa tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dalam proses pembelajaran. Proses ini akan menghambat siswa dan kurangnya keterlibatan aktif siswa dalam proses berpikir, yang mana akan membuat siswa kesulitan dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam kehidupan mereka. Menurut wali kelas 5 di SDN Gendra Mukti, dari 14 siswa, hanya 4 siswa yang dapat memecahkan permasalahan ketika guru memberikan stimulus pada mereka dalam proses pembelajaran mata pelajaran IPAS yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan 10 dari 14 siswa
memiliki keterampilan berpikir kritis yang rendah, yakni ragu-ragu terhadap pengambilan keputusan dan tidak mampu memecahkan permasalahan. Berdasarkan kondisi ideal dan juga kondisi nyata dari latar belakang yang telah saya jelaskan, maka diambillah solusi, yakni dengan cara dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, maka diterapkanlah model pembelajaran Children Learning in Science atau CLIS dalam proses pembelajaran mata pelajaran IPAS kelas 5 di SDN Gentra Mukti mengenai materi perubahan bentuk permukaan bumi. Adapun kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses penerapan model pembelajaran Children Learning in Science atau CLIS dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPAS di kelas 5 SDN Gentra Mukti. Yang kedua, bagaimana realitas penerapan model pembelajaran Children Learning in Science atau CLIS dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 5 di SDN Gentra Mukti. Dan yang terakhir, bagaimana kendala yang dihadapi oleh guru pada penerapan model pembelajaran Children Learning in Science atau CLIS dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 5 di SDN Gentra Mukti. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode mixed method, yakni pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian, baik dari segi data, numerik atau kuantitatif, maupun makna yang lebih mendalam, yakni kualitatif. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sequential explanatory atau pengumpulan analisis data kuantitatif terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif sebagai pendeskripsian atau penafsirannya dengan menggunakan data kualitatif. Adapun desain yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan one group pretest post-test atau jenis penelitian ini di mana peneliti mengukur satu kelompok subjek sebelum atau pretest dan sesudah yakni post-test diberi perlakuan atau intervensi. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada perubahan yang signifikan setelah diperlakukan diberikan. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian dalam penelitian ini yang pertama adalah subjek siswa kelas 5 SDN Gentra Mukti yang seluruhnya berjumlah 14 siswa, sedangkan lokasi penelitian yakni berada di SDN Gentra Mukti, Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah jenisnya tes, yang kedua dengan non-tes. Tes soal berupa tentang materi IPAS, topik perubahan bentuk permukaan bumi dengan indikator berpikir kritis siswa. Sedangkan non-tes yang pertama dengan observasi, yakni mengamati secara langsung suatu objek, fenomena, ataupun peristiwa dengan tujuannya untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih mendalam. Adapun angket, fungsinya adalah untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar. Dalam rangka penyusunan penelitian, data yang diperoleh dari responden, yakni dari guru, dan juga dari siswa. Selanjutnya adalah wawancara, di mana wawancara di sini adalah teknik pengumpulan data yang mana peneliti beri interaksi secara langsung dengan responden melalui tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang relevan. Dilakukan
kepada guru. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi ini tujuannya adalah untuk menjamin keakuratan data, mempermudah analisis dan evaluasi, serta memudahkan penyusunan laporan, dan juga menghindari duplikasi. Biasanya, dokumentasi ini bisa berupa foto, video, atau rekaman suara. Selanjutnya mengenai hasil daripada penelitian. Dari hasil penelitian diketahui nilai rata-rata yang diperoleh dari pretest dan posttest sebesar 44,21, sedangkan posttest 56,57. Nilai rata-rata ini diperoleh dari soal yang diberikan kepada siswa yang berjumlah 14 dengan 15 soal uraian. Adapun nilai N-gain skornya dengan total 0,27 atau 20,67%. Adapun hasil angket respon siswa mengenai penerapan model pembelajaran Children Learning in Science ini, rata-rata skor angket 36,9 atau presentase dalam bentuk presentasinya adalah 65,89%, yang artinya jika di dalam kategori dan diinterpretasikan berada pada kategori baik. Mengenai hasil angket respon yang diberikan kepada guru, yakni wali kelas 5 di SDN Gentra Mukti dengan jumlah 10 soal, yakni memiliki rata-rata skor angket 40, tetap memiliki presentasi 72,5%, yang mana berada pada interpretasi atau kategori baik. Dapat dilihat dari peningkatan hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa ternyata ada peningkatan sebelum dan sesudah diberlakukan model pembelajaran Children Learning in Science pada mata pelajaran IPAS di kelas 5 ini terkait berpikir kritis siswa dengan indikator alasan untuk suatu keputusan, dan yang kedua adalah menyimpulkan. Peningkatannya itu sebesar 12,36 poin. Telah diterapkan model pembelajaran Children Learning in Science. Adapun kendala yang dihadapi guru pada penerapan model pembelajaran Children Learning in Science akan keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPAS di kelas 5, yang pertama adalah keterbatasan waktu pembelajaran. Secara komparatif, model pembelajaran Children Learning in Science ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lainnya. Yang kedua adalah kesiapan siswa dalam belajar mandiri. Selanjutnya adalah keterbatasan sarana dan alat. Selanjutnya adalah kendala selanjutnya penguasaan guru terhadap tahapan Children Learning in Science. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi, wawancara guru dan siswa, serta catatan lapangan selama penerapan model pembelajaran Children Learning in Science atau CLIS dalam mata pelajaran IPAS. Yang pertama, model pembelajaran Children Learning in Science CLIS mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis siswa meningkat, serta guru berfungsi sebagai fasilitator, bimbing peserta didik dalam setiap tahapan pembelajaran, mulai dari ideasi, investigasi, evaluasi, hingga persiapan penuh, hingga pembelajaran berlangsung secara efisien sesuai alur model pembelajaran Children Learning in Science. Yang kedua, berdasarkan perhitungan data kuantitatif dari hasil uji coba instrumen yang diberikan kepada responden, proses penerapan model pembelajaran Children Learning in Science pada mata pelajaran IPAS menunjukkan bahwa skor rata-rata pretest adalah 44,21 dan posttest 56,57. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas 5 mata pelajaran IPAS mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis sebesar 12,36 poin.
setelah penerapan model pembelajaran KLIS berlangsung. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, Cronbach-Alpha menunjukkan bahwa seluruh 15 butir pertanyaan reliable atau konsisten dengan tingkat reliabilitas pada skala 0,800 hingga 1,000 dengan kriteria sangat tinggi. Terakhir, kendala dalam penggunaan mode pembelajaran Children Learning in Science dalam membantu siswa kelas 5 SDN Gendramukti mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam mata pelajaran IPAS terkendala oleh keterbatasan waktu pembelajaran, kedua, belum siapnya siswa untuk belajar mandiri, yang ketiga, minimnya sarana dan prasarana, keempat, belum lancarnya guru dalam menguasai tahapan model pembelajaran Children Learning in Science, yang terakhir, belum meratanya keterlibatan siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.